Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia. Nama saya Dia Tifa. Dan nama saya Ika Nur Kolbi. Dan my name is Amiruddin. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai perspektif sosiologi hukum terhadap penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, di sini kami akan membahas mengenai perspektif sosiologi hukum terhadap penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM, di mana kita ketahui bersama bahwa kasus pelanggaran HAM merupakan isu yang sangat semarak dibahas di dalam kalangan masyarakat itu sendiri dan tidak pernah surut dibahas di kalangan masyarakat itu sendiri, di mana pada masa transisi pemerintahan Orde Baru menuju era reformasi, khususnya pada tahun 1998 sampai tahun 1999, para elit politik bangsa Indonesia bersepakat bahwa salah satu soal terjadinya otoritarisme dan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu itu dikarenakan lemahnya konstitusi dalam mengontrol kekuasaan dan tidak adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Maka sesaat setelah kekuasaan Orde Baru berakhir ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari kepemimpinannya, MPR mengesahkan satu dokumen penting, yakni Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, di mana ketetapan MPR ini secara umum berisi mengenai yang pertama, menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia itu sendiri kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, perlu adanya gerakan penyebarluasan hak asasi manusia kepada masyarakat itu sendiri. Yang keempat, perlunya dibentuk sebuah komisi nasional yang bertugas melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan dan penelitian dan serta mediasi tentang hak asasi manusia itu sendiri. Di mana yang kelima yaitu MPR menyepakati mengenai pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia serta piagam hak asasi manusia yang ditetapkan pada lampiran ketetapan. Yang pertama yaitu lampiran pertama berisi pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia, dan lampiran terakhir atau lampiran kedua berisi piagam hak asasi manusia, di mana pada lampiran kedua ini berisi piagam hak asasi manusia, di mana pada pokok piagam ini berisi seluruh kategori hak asasi manusia, baik hak sipil maupun politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan dan dikukuhkannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar pada pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini mengakui secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng, dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain definisi hak asasi manusia, undang-undang ini memperkenalkan konsep kewajiban dasar, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksanakan, dan tegaknya hak asasi manusia. Beberapa prinsip dasar yang diakui undang-undang ini antara lain prinsip universalitas, mengacu pada pengakuan bahwa setiap hak manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia dan harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan. Titik prinsip tak terpisahkan ini mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar dan alami yang melekat secara dan tak terpisahkan dari manusia. Prinsip martabat kemanusiaan yang dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya, prinsip pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi, mengacu pada kapan kategori hak ini tidak dapat dikurangi. Setiap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperhambat, hak untuk tidak dipenjara, hak untuk dan sebagainya, karena valid untuk bebas dari perlakuan secara urut, hak pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan beragama. Prinsip perlindungan khusus mengacu pada pengakuan akan keberadaan hukum adat dan kebutuhan akan perlindungan eksistensi mereka, termasuk hak layak. Sedangkan prinsip tanggung jawab negara mengacu pada ketentuan bahwa perlindungan kemajuan manusia dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori hak. Secara kategori, undang-undang mengenai hak asasi manusia telah membagi menjadi 10 bagian secara berturut-turut. Pembagian hak tersebut diantaranya bagian pertama, hak hidup yang terdapat pada pasal 9, setiap orang itu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk hak untuk hidup damai, aman, sejahtera, serta mendapatkan lingkungan yang sehat. Kemudian bagian yang kedua itu berkeluarga dan melanjutkan keturunan, di mana hal ini terdapat pada pasal 10. Setiap orang itu berhak untuk membentuk keluarga, memiliki keturunan, perkawinan, di mana hal ini hanya boleh dilangsungkan berdasarkan kehendak bebas dari calon suami dan istri tanpa paksaan dari siapapun. Kemudian bagian ketiga, pengembangan dari isi pasal 11 sampai pasal 16. Bagian ini meliputi hak untuk tumbuh berkembang secara layak, hak untuk atas mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, hak atas kebebasan berpendapat dan informasi, termasuk mencari atau memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah serta menyampaikan informasi, hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kehidupan sosial, seperti mendirikan organisasi dan
mendirikan lembaga pendidikan. Kemudian bagian keempat, memperoleh keadilan, terdapat pada pasal 16 sampai 17. Bagian ini meliputi hak untuk tidak diskriminalisasi pada proses keadilan, hak atas praduga tak bersalah, hak atas asas legalitas, hak atas pemberlakuan umum yang meringankan, hak atas bantuan hukum, hak atas prinsip nebis in idem, kemudian hak untuk tidak dipidana badan karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual. Kemudian bagian kelima, kebebasan pribadi, terdapat pada pasal 20 sampai 27. Bagian ini meliputi hak untuk tidak diperbudak dan tidak diperhamba, hak atas untuk keutuhan pribadi, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk bebas memilih dan menentukan pilihan politik, hak untuk berserikat, dan hak untuk berkumpul untuk berdemokrasi atau berdemonstrasi secara damai, hak atas status kewarganegaraan, dan hak atas kebebasan bergerak termasuk keluar masuk dalam suatu negara, khususnya itu negara kita sendiri. Kemudian bagian keenam, rasa aman, terdapat pada pasal 28 sampai 35. Bagian ini meliputi hak-hak atas suatu politik, hak atas perlindungan diri, serta kehormatan pribadi dan keluarga, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan, hak untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain seperti hubungan korespondensi, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam, yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa, dan hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Kemudian bagian ketujuh, kesejahteraan, terdapat pada pasal 36 sampai 42. Bagian ini meliputi hak milik atas properti, hak atas pekerjaan, hak untuk bergabung dan mendirikan serikat pekerjaan, hak atas tempat tinggal, mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak bagi penyandang cacat, di mana orang yang berusia lanjut seperti manusia hamil, anak-anak, dan hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kemudahan bagi mereka. Dan bagian ke-8, partisipasi publik, terdapat pada pasal 43 sampai 44. Bagian ini meliputi hak untuk dipilih dan memilih, termasuk hak untuk mengisi jabatan, dan hak untuk mengajukan usulan bagi perbaikan pemerintahan. Kemudian bagian ke-9, hak wanita, terdapat pada pasal 45 sampai 51. Bagian ini meliputi hak atas keterwakilan wanita dalam seluruh sektor pemerintahan, hak wanita yang menikah dengan orang asing untuk tetap status kewarganegaraannya, atau hak untuk atas pendidikan, untuk bebas memilih dan dipilih, termasuk mengisi suatu jabatan politik, hak untuk perlindungan kesejahteraan reproduksi, serta hak untuk bebas melakukan perbuatan atas nama diri sendiri walaupun telah menikah, dan hak atas tanggung jawab yang sama antar suami dan istri setelah menikah, termasuk persoalan pengurusan anak, serta pemilihan dan pemilikan harta. Bagian 10, hak anak, terdapat pada pasal 52 sampai 66. Bagian ini meliputi hak anak atas perlindungan, hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, hak anak atas nama dan status kewarganegaraan, hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan
perhatian khusus, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, dan hak untuk tumbuh berkembang secara baik, hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, dari tindakan eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas informasi, serta hak untuk beristirahat dan berinteraksi dalam kehidupannya. Langsung saja mekanisme pengawasan untuk memastikan keseluruhan ketentuan undang-undang ini, maka undang-undang ini mengikuti beberapa mekanisme, yaitu yang pertama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komisi ini memiliki 5 fungsi, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Berdasarkan pada Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Keadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dimaknai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan menyelidiki sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Di dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM berwenang untuk membentuk tim ADHOC yang berisi masyarakat sipil yang kompeten untuk membantu tugas Komnas HAM dalam melakukan sesuatu. Komnas HAM berwenang melakukan sesuatu, diantaranya pertama melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Penerimaan laporan atau pengaduan diri dari seseorang atau kelompok orang tertentu menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari ketenaran dan barang bukti. Selanjutnya memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengarkan keterangannya. Selanjutnya memanggil saksi untuk dimintai dan didengarkan kesaksiannya. Selanjutnya meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya memanggil pihak terkait dan memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang perlu sesuai dengan aslinya. Atas perintah penyelidikan dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyelidikan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan rumah, bangunan, dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu. Yang keempat, mendatangi ahli. Yang keempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. Baik, selanjutnya Komnas HAM juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pemberian perlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan tindakan pengawasan, di antaranya pemantauan dan penelitian atas kebijakan pemerintah
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etis. Yang kedua, pencarian fakta dan penilaian kepada orang. Yang ketiga, pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan penghapusan diskriminasi ras dan etis, dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komisi HAM. Selanjutnya, laporan individu. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap orang menjadi korban pelanggaran HAM, hak asasi manusia, untuk melapor kepada Komnas HAM. Laporan ini harus disertai dengan alasan yang kuat serta bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, selanjutnya penlibatan masyarakat sipil. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga swasta, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang termasuk lembaga studi dan perguruan tinggi dapat untuk mengirimkan laporan dengan pelanggaran hak asasi manusia, mengirimkan rumusan perbaikan kebijakan, serta melakukan kerjasama dengan Komnas HAM untuk melakukan penelitian, pendidikan, penyaluran informasi mengenai hak asasi manusia. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Don't forget to like and comment, guys. Belum selesai. Kamera Jepang bagaimana boleh? Ini kami akan membahas mengenai perspektif sosiologi hukum terhadap penegakan hukum dan Coba sekali nih.